pada tanggal 17 Februari tahun 2004. Seorang pria tua berumur 68 tahun mencoba mengambil uangnya yang tersimpan di dalam kartu ATM, di mana saat itu dia sedang berada di pusat perbelanjaan yang berada di kota Yokkaichi, Jepang. Namun siapa sangka, dalam sekejap dan tak terduga, pria itu mengalami nasib yang membuat nyawanya melayang. Inilah kisah dari seorang wanita misterius yang secara tega melakukan fitnah kepada korbannya. Dan inilah misteri kasus ATM Jusko. Ini adalah sebuah tempat pusat perbelanjaan di Jepang, di mana tempat ini diberi nama Jusko sebelum namanya berubah menjadi Aeon. Tempat ini banyak menjual barang-barang keperluan dalam berbagai hal. Seperti pada umumnya, tempat pusat perbelanjaan ini juga menyediakan mesin ATM di sudut-sudut area tempat itu, yang dapat disimpulkan jika pusat perbelanjaan ini cukup mewah di masanya. Namun suatu hari, seorang pria berumur 68 tahun berniat untuk pergi ke mesin ATM untuk mengambil uangnya, di mana dia juga membawa sebuah tas belanja di tangannya. Ketika dia sampai di mesin ATM itu, tanpa dia sadari, di sekitar tempat itu ada seorang wanita yang nampak sedang menggendong bayi, di mana dia juga nampak lebih dulu berada di sekitar tempat ATM itu sambil mengamati keadaan. Kembali ke pria tua sebelumnya, di mana dia sudah selesai mengambil uangnya. Dia pun mulai beranjak pergi. Namun siapa sangka, wanita sebelumnya mulai mendekatinya dan sengaja menabrakkan dirinya kepada lelaki tua itu. Laki-laki itu pun terjatuh dan nampak terkejut. Kesempatan itu ternyata digunakan wanita itu untuk mengambil dompet pria tua itu yang berisi uang. Namun ternyata usaha itu gagal. Setelah pria tua itu juga berusaha menahan dompetnya. Namun tiba-tiba wanita itu memegang kerah baju pria itu sambil berteriak, "Pencuri, kau pencuri!" Pria tua itu nampak bingung dengan apa yang terjadi kepadanya, sambil berusaha menyingkirkan wanita misterius yang ada di hadapannya. Teriakan wanita itu pun menarik perhatian orang-orang di sekitar tempat itu, terutama 3 pembeli dan seorang pegawai toko yang ada di sana, di mana mereka tanpa pikir panjang langsung membantu wanita itu dengan mencoba melerainya. Mereka juga memanggil seorang polisi yang kebetulan ada di sana. Namun sayangnya, ternyata polisi itu adalah polisi muda yang masih belum banyak memiliki pengalaman, di mana polisi itu langsung memborgol pria tua itu dan memaksanya untuk berbaring di lantai. Meskipun pria tua itu mengaku kalau dia bukan seorang pencuri, sayangnya kata-kata itu hanya diabaikan oleh petugas polisi itu. Di saat keributan itulah, dalam situasi yang penuh rasa kepanikan, secara perlahan wanita misterius itu pun pergi dan segera menghilang. Sementara pria tua itu tubuhnya nampak ditindih oleh polisi muda itu sampai sekitar 20 menit lamanya. Meskipun usia pria tua itu sudah tua, polisi muda itu tetap saja membaringkannya di lantai. Pria tua itu terus berteriak sampai dia mengalami muntah. Namun tidak sedikit pun polisi muda itu membiarkannya untuk bangun. Sampai akhirnya para polisi yang lain pun datang dan melihat situasi itu. Mereka pun segera memanggilkan ambulans untuk pria tua itu. Namun sayang, pria tua itu mengalami darah tinggi akibat situasi yang membuatnya tegang, ditambah perlakuan polisi yang membuatnya semakin panik. Di mana di hari berikutnya, pria tua itu mengalami gagal jantung yang berakibat dia kehilangan nyawanya. Pada hari berikutnya, pria tua itu tetap dituntut sebagai pencuri oleh pihak kepolisian, meski tuntutan itu tanpa kesaksian dari korbannya, yaitu wanita misterius sebelumnya. Namun beruntungnya ada sebagian polisi yang masih curiga dengan wanita misterius itu, yang akhirnya mereka melakukan penyelidikan ulang, di mana mereka mencoba memeriksa CCTV di pusat perbelanjaan itu, dan akhirnya mereka menyatakan jika pria tua itu memang tidak bersalah.
Kemudian pada tahun 2005, tepatnya setahun setelah kejadian itu, pihak kepolisian mempublikasikan 2 foto dari wanita misterius itu yang mereka dapatkan dari hasil rekaman CCTV. Sayangnya 2 foto itu memiliki kualitas gambar yang sangat rendah yang membuatnya begitu sulit untuk dikenali. Dan bahkan wajah wanita itu nampak menyeramkan, yang membuat masyarakat di sana menyebutnya sebagai sosok monster atau bahkan seperti sosok hantu. Selain itu, para polisi juga memperkirakan jika umur wanita itu berkisar antara 25 sampai 30 tahun dan umur bayi yang digendongnya memiliki umur sekitar 2 sampai 3 tahun. Wanita itu juga dipastikan sebagai orang Jepang asli, di mana dia memiliki tinggi badan sekitar 160 cm dan mempunyai rambut berwarna coklat dengan panjang sebahu. Namun secara keseluruhan, wajah wanita itu tidak begitu jelas, bahkan terkesan mengerikan, di mana diketahui juga jika dia menggunakan pakaian hitam saat kejadian itu. Meski wanita itu sempat menyentuh kartu ATM dari pria tua itu, anehnya tidak ada sidik jari yang tertinggal di kartu itu. Dan diketahui juga jika wanita itu cuma sempat berkata pencuri, tanpa mengatakan hal lain kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat itu. Hal aneh lainnya, wanita itu juga nampak tidak tertangkap oleh CCTV yang lain, di mana dia tidak terlihat di bagian pintu masuk dan keluar, seolah-olah dia memang menghilang dan lenyap begitu saja. Sampai akhirnya pada tahun 2011, 7 tahun setelah kasus itu berlalu, para polisi mempertegas jika pria tua itu benar-benar tidak bersalah, di mana sebelumnya pria tua itu juga sempat dituduh sebagai pencuri, yang tentu saja hal itu merusak nama baik dari pria tua itu. Dan di tahun itu juga secara resmi kasus itu pun akhirnya ditutup. Di sisi lain, keluarga pria tua itu melakukan tuntutan kepada para polisi yang menangani kejadian itu, di mana mereka menganggap jika perlakuan dari pihak kepolisian itulah yang menyebabkan salah satu kerabat keluarga mereka meninggal. Namun pihak kepolisian menyangkal, akan tetapi mereka tetap memberikan uang kompensasi terhadap keluarga korban, namun dengan jumlah yang sedikit. Akan tetapi dari pihak pengadilan Nagoya, Jepang, menuntut pihak kepolisian Jepang untuk membayar uang kompensasi dengan jumlah yang lebih besar, di mana awalnya hanya berjumlah $125, kini menjadi $350.000. Dan pihak pengadilan mengatakan jika semua disebabkan oleh kelalaian pihak kepolisian. Akan tetapi pihak kepolisian tidak pernah melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak keluarga korban. Dari keseluruhan kasus ini, nyatanya polisi gagal mendapatkan sosok wanita misterius itu, yang akhirnya mereka hanya berusaha untuk menyebar 2 gambar dari CCTV tanpa ada gambar ilustrasi dari pihak saksi di tempat kejadian itu, yang artinya sampai saat ini sosok wanita misterius itu hanya bisa menjadi sebuah tanda tanya besar untuk semua orang. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, berkomentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa menemukan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.